Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Rumah Mas Jen, singgah untuk belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai penyajian data statistik yang dikhususkan membahas tentang distribusi frekuensi. Nah, di dalam suatu penelitian, jika penelitian itu sudah selesai mengumpulkan data, maka data tersebut masih merupakan sebagai data mentah. Dan data mentah ini sebelum kita sajikan, maka belum bisa memberikan informasi optimal yang bisa memberikan penjelasan tentang hasil penelitian. Untuk itu kita akan membahas lebih jauh apa sih dan bagaimana penyajian data statistik itu. Dalam penyajian data, menurut Spiegel dan Stephen 1999 halaman 30 menyatakan bahwa data mentah merupakan data yang sudah terkumpul tetapi belum terorganisasi secara numerik. Jadi pada intinya, begitu kita selesai mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang reliable, maka data tersebut masih merupakan data mentah. Karena disebut data mentah karena data belum terorganisasi secara numerik. Data mentah yang kita peroleh dari proses pengumpulan data itu pada umumnya masih merupakan data yang tidak teratur. Agar data dapat memberikan informasi yang optimal, maka data mentah tersebut perlu dikelompokkan atau diatur ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Jadi intinya, penyajian data ini mempunyai tujuan supaya data yang sudah terkumpul dan biasanya belum teratur itu disajikan dengan menggunakan bentuk-bentuk tertentu atau dikelompokkan dari data-data tunggalnya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang optimal. Salah satu cara dalam penyajian data statistik itu adalah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, di dalam judul ini, tabel distribusi frekuensi, ada kata tabel yang barangkali sudah familiar kalian gunakan. Tapi kalau kita cek kembali pemahaman kita terkait dengan apa itu tabel, mungkin agak susah kita definisikan. Tetapi secara singkat, yang disebut tabel dalam hal ini adalah penyajian data statistik dalam bentuk baris dan kolom. Nah, tabel adalah penyajian data statistik dalam bentuk baris dan kolom. Kalau tabel seperti itu, maka yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi adalah suatu daftar atau tabel yang membagi data dalam beberapa kelas yang berisi nilai-nilai data yang dikelompokkan dalam interval-interval, dan setiap interval nilai masing-masing mempunyai frekuensi. Satu daftar yang membagi data dalam beberapa kelas, kemudian kelas itu berisi nilai-nilai data yang dikelompokkan, pengelompokannya dalam interval, dan setiap interval nilai itu masing-masing mempunyai frekuensi. Inilah yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Kemudian sebuah tabel itu minimal harus memuat ada judul tabel, kemudian ada judul kolom, dan harus ada judul baris. Jadi dikatakan tabel itu minimal memuat tiga hal ini: judul tabel, judul kolom, dan judul baris.
secara umum tabel itu terdiri dari, kalau kita klasifikasikan terkait dengan arahnya, maka tabel itu dibagi menjadi dua, yaitu tabel biasa atau disebut sebagai tabel searah, dan tabel silang atau dua arah. Nah, tabel silang ini lebih populer atau lebih sering disebut sebagai cross tabulation, ya, cross tabulation, tabel silang. Selanjutnya kita bahas distribusi frekuensi data tunggal. Nah, kalau kita lihat kajian dari tabel distribusi frekuensi, bisa kita tinjau dari data yang disajikan dengan menggunakan distribusi frekuensi. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Bahasan yang sekarang kalian lihat di layar adalah distribusi frekuensi untuk data tunggal. Apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi data tunggal? Bisa dijelaskan di sini adalah merupakan jenis tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data angka yang tidak dikelompokkan. Jadi yang disebut data tunggal di sini adalah data angka yang tidak dikelompokkan. Lihat penekanan saya pada kalimat itu, saya beri highlight warna kuning. Data angka tidak dikelompokkan, jadi disebut data tunggal. Contoh tabelnya seperti ini. Ini tadi adalah judul tabel, karena kita ingat kembali penjelasan saya sebelumnya tadi bahwa sebuah tabel itu paling tidak memuat 3 hal, yaitu judul tabel yang ini, contohnya tabel 1, daftar nilai pemahaman konsep siswa, kemudian judul kolom dan judul baris. Mana judul kolom dan judul barisnya? Kita perhatikan tabel distribusi frekuensi data tunggal ini. Ini adalah merupakan contoh dari distribusi frekuensi data tunggal. Jadi data angka yang tidak dikelompokkan, jadi merupakan jenis tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data angka yang tidak dikelompokkan. Frekuensinya kalian perhatikan di sebelah kanan. Ini adalah berapa data yang mempunyai nilai berapa. Sementara dari angka 55, 60 sampai dengan 90 ini merupakan data tunggal, data yang tidak dikelompokkan dengan menggunakan interval tertentu. Jadi cara membacanya di sini adalah pada kolom nilai, kemudian pada kolom frekuensi, ini disebut kolom nilai dan frekuensi ke bawah di kolom, kemudian baris disebut sebagai yang 55 ini adalah kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Ini merupakan data tunggal. Nah, maksudnya di sini kalau untuk kelas pertama adalah siswa yang memperoleh nilai 55 itu ada 4 orang. Siswa yang memperoleh nilai 90 ada 5 orang. Jadi total siswanya dalam satu kelas misalnya adalah 35 siswa. Yang memperoleh nilai 55 4 orang, yang memperoleh 68 orang, dan seterusnya sampai dengan yang memperoleh nilai 90 sebanyak 5 orang. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Kita lanjutkan untuk distribusi frekuensi data kelompok. Yang dimaksud dengan distribusi frekuensi data kelompok merupakan jenis tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data angka, tetapi sekarang dikelompokkan. Kalau tadi data angka yang tidak dikelompokkan. Kalau data kelompok, yaitu kata kuncinya atau keywordnya dikelompokkan. Contohnya seperti ini. Diberikan data nilai kemampuan pemecahan masalah siswa. Ini diberikan contoh data mentah ya.
diberikan data nilai kemampuan pemecahan masalah siswa sebagai berikut. Nah, di sini disajikan sebanyak berapa data ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kali 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 35 data, dan apabila masih dalam seperti ini bentuknya masih data tunggal. Kita akan menyusun data tunggal ini menjadi distribusi frekuensi data kelompok. Jadi ini diberikan masalah, diberikan data nilai kemampuan pemecahan masalah siswa sebagai berikut. Ini dia. Kalian bisa memperhatikan dari 35 sebaran data ini, jika belum disajikan maka kalian merasa kesulitan untuk memaknai. Tetapi jika kita sudah sajikan misalnya dalam bentuk tabel, akan lebih mudah memahami, dan sekaligus dengan mudah pula kita melihat seperti apa informasi yang disajikan. Sekilas kita lihat, kalau melihat dari sebaran data ini, kita bisa melihat data yang paling rendah itu berapa, kemudian data yang paling tinggi itu berapa. Data yang paling rendah dari sekian data ini adalah 55, ada 55 ini paling rendah. Kemudian yang paling tinggi adalah 90 ya, 90 yang paling tinggi. Dari 35 data ini, data terendah adalah 55 dan data tertinggi adalah 90. Bagaimana kita menyusun data tunggal ini menjadi distribusi frekuensi data kelompok? Oke, next kita perhatikan. Kita akan bicara mengenai langkah-langkah bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok ini menjadi, saya ulangi, data tunggal tadi menjadi data kelompok. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama adalah kalian harus menentukan jangkauan atau rank, dilambangkan dengan simbol R dengan menggunakan rumus R sama dengan X max dikurang X min, di mana R itu adalah jangkauan atau rank, X max adalah nilai tertinggi, kemudian X min adalah nilai terendah. Maka dari data tadi kita sudah mengetahui bahwa X max nya adalah 90 dan X min nya adalah 55. Menggunakan rumus ini diperoleh ranknya. Ranknya adalah 90 dikurang 55 sama dengan 35. Jadi mohon diperhatikan, langkah pertama kita menentukan rank menggunakan rumus R sama dengan X max dikurang X min, diperoleh 35. Langkah kedua setelah kita menentukan R-nya adalah kita menentukan banyaknya kelas atau dilambangkan dengan K. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas ini kita bisa menggunakan aturan Sturges, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data, kalau log adalah logaritma. Nanti kita bisa menggunakan bantuan kalkulator atau tabel logaritma untuk mencari nilai log N nya ini. Kemudian kalau kita lihat dari data tadi, kita bisa menentukan K nya dengan menggunakan rumus ini. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kita masukkan datanya. N tadi adalah 35 data. Jadi 1 ditambah 3,3 log 35. Sekarang kalau untuk menjumlahkan ini, kita belum bisa menjumlahkan karena kita belum tahu berapa harga log 35. Untuk mempermudah, kalian sediakan tabel logaritma, atau yang paling gampang adalah kalkulator saja. Silakan Anda gunakan atau kalian gunakan kalkulator yang saintifik ya, jangan kalkulator sayur ya. Sekarang dengan menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator, log 35 itu adalah
1,3441. Jadi kita masukkan dulu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali, karena ini adalah pengalian, cari hasil log 35 itu adalah 1,5441. 1,5441 itu kita peroleh dari logaritma 35. Silakan kalian coba di kalkulator. Selanjutnya kita sederhanakan. K sama dengan 1 ditambah 3,3 ini kita kalikan dengan 1,5441, yaitu 5,09553. Nah, di sini baru kita tambahkan 1 dengan 5,09553 menjadi K sama dengan 6,09533. Mengenai digit atau angka di belakang koma ini, berapa banyaknya itu tergantung dari bagaimana keeratan dari pembulatan kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita menggunakan 2 desimal, maka angka ini bisa menjadi 6,01 ya, 10 kalau 2 desimal. Kenapa? Karena pembulatan itu dimulai dari angka belakang. Jadi dari hitungan yang baru kita lakukan, kita ketahui bahwa data yang 35 orang tadi dibagi menjadi 6 kelas atau K sama dengan 6. Langkah pertama menentukan jangkauan atau rank, langkah kedua kita menentukan banyaknya kelas. Lalu langkah yang ketiga, kita menentukan interval kelas atau dilambangkan dengan I. Interval kelas ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus I sama dengan R per K. I tadi adalah interval, R-nya adalah rank pada langkah pertama, kemudian K adalah banyaknya kelas pada langkah kedua. Kita masukkan saja angka-angkanya. I sama dengan 35, bukan N ya, tapi R ya. Kebetulan sama R dengan N-nya di sini. 3,5 dibagi 6 sama dengan 5,833. Nah, di sini kita akan menggunakan nilai ekuivalennya. Jadi kalau namanya orang, jika ada bilangan desimal ini, nggak mungkin orang itu kita bilang 5,833 orang, maka ada proses pembulatan di sini. Interval kelas kita ambil 6. Kenapa diambil 6? Jadi pembulatan 5,833 ini dibulatkan ke atas, yaitu akan mendekati atau ekuivalen dengan 6. Ini dimaksudkan supaya data terakomodasi, yaitu tidak ada data yang diabaikan. Jika kita bulatkan ke bawah jadi 5, maka banyak data yang tidak diakomodasi. Itu alasannya. Langkah keempat adalah kita menentukan batas kelas. Batas kelas ini ada 2 macam, yaitu batas atas kita lambangkan BA dan batas bawah yang kita lambangkan dengan BB. Nah, untuk kelas pertama itu kita lihat batasnya. Batas kelas pertama adalah, karena interval kita tadi adalah 6, maka kita hitung saja dari data terendah kemudian ditambahkan dengan 6. Jadi batas kelas pertama itu adalah 60, kemudian batas bawah kelas pertama adalah 55. Kalau susahnya kita hitung aja jarak antara 55 itu sampai 60 apakah ada 6. Jadi kita hitung 55, 56, 57, 58, 59, 60. Itu adalah interval kelasnya, karena interval kelas yang kita cari tadi adalah 6. Sehingga kelas pertama itu batas bawahnya adalah 55 dan batas atasnya adalah 60. Sementara untuk kelas kedua
batas atasnya adalah 66, kemudian batas bawahnya adalah 61. Kelas ketiga kita bisa menggunakan cara yang kita pakai pada kelas pertama dan kelas kedua. Lakukan hal yang sama hingga semua kelas kita hitung batas atas dan batas bawahnya. Setelah kita menentukan batas atas batas bawah, ya tiba saatnya kita menyusun data tunggal tadi menjadi data tabel distribusi data kelompok sesuai dengan langkah-langkah 1, 2, 3, dan 4. Judul tabelnya kita buat misalnya tabel 2, data nilai kemampuan pemecahan masalah siswa. Bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompoknya seperti ini. Di kolom nilai kalian perhatikan untuk kelas pertama, data kelas pertama itu batas bawahnya adalah tadi 55, kemudian batas atasnya adalah 60. Jarak dari 55 ke 60 adalah 6, tadi intervalnya 6. Lalu masing-masing ini juga masing-masing kelas itu intervalnya adalah 6. Mengenai frekuensinya, kita bisa menghitung dari data tunggal di awal berapakah data pada rentangan 55 sampai dengan 60. Kalau kita hitung dengan cermat pada turus dan talinya kita buat, maka terdiri dari 12, yaitu data 55 sampai dengan 60 itu ada 12 siswa untuk frekuensinya, dan seterusnya sampai dengan jumlah totalnya adalah 35. Demikian tadi bagaimana kita menyusun data tunggal menjadi tabel distribusi frekuensi data kelompok. Sangat mudah. Dan ini merupakan dasar bagaimana kita menyajikan data, merubah penyajiannya dari data tunggal menjadi data kelompok. Selanjutnya kita bahas distribusi frekuensi kumulatif. Kalau sebelumnya kita bahas distribusi frekuensi saja, sekarang kita beranjak ke distribusi frekuensi kumulatif. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi kumulatif? Distribusi frekuensi kumulatif itu merupakan distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di bawah atau di atas batas bawah suatu kelas. Frekuensi kumulatif yang ada di bawah batas bawah kelas disebut frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif yang ada di atas atau sama dengan batas bawah kelas disebut frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Kalau yang ini pertama nanti kita lambangkan dengan tanda frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian yang kedua ini adalah lebih besar atau sama dengan. Bagaimana contohnya? Kita perhatikan contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Ini belum kumulatif ya. Tabel distribusi frekuensi biasa. Ini misalnya disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel di atas, susunlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Nah, bagaimana kita menyusun tabel distribusi frekuensi ini menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif? Simak penjelasan berikutnya. Langkahnya dalam menyelesaikan pertanyaan itu adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari data tersebut sebagai berikut. Langsung saja karena sangat mudah ini ya. Dari tabel yang kita paparkan di sini, nanti kita rubah ke dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi maksudnya di dalam nilai ini kita beri tanda kurang dari, ini dibaca kurang dari.
kurang dari. Artinya jika kita baca pada kelas pertama, nilai yang kurang dari 55 itu ada berapa? Ya, karena data kita tadi diawali data terkecil adalah 55, maka tidak ada nilai di bawah 55. Makanya di sini adalah frekuensinya 0. Kemudian yang kedua, membacanya adalah berapakah frekuensi atau siswa yang memperoleh nilai lebih kecil dari 61. Nah, kalau lebih kecil dari 61 berarti rentangannya adalah berapa frekuensi atau siswa yang memperoleh nilai dari 55 sampai dengan 60. Di bawah 61 itu diawali tadi adalah 60. Maka bisa kita lihat dari data di sini, yang kurang dari 61 yaitu antara rentangan 55 sampai dengan 60 yaitu 12. Sementara di bawah 55 itu enggak ada. Demikian cara menghitungnya. Kemudian yang kelas ketiga atau baris ketiga, yaitu nilai yang lebih kecil atau kurang dari 67, ya diambil dari penambahan sebelumnya. 0 ditambah yang kurang dari ini 12, ditambah tadi 4, maka menjadi 16. Kita lihat kembali di sini. Kumulatifnya ditambah 12 tambah 4 16, ditambah 8 nanti 24. Kemudian yang rentangan ini 0. Lalu yang lebih kecil dari 85 berarti antara ini 6, jumlahkan saja sehingga nanti jumlahnya adalah 35 frekuensinya. Inilah perubahan dari tabel distribusi frekuensi biasa menjadi distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya yang kedua tadi diubah menjadi distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau ini adalah kebalikannya dari sebelumnya. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan dari data yang pertama kita sampaikan adalah sebagai berikut. Perhatikan tandanya. Kalau di kumulatif kurang dari, itu tandanya adalah seperti ini. Maka kalau untuk yang disebut lebih dari atau sama dengan, tandanya adalah lebih besar sama dengan. Artinya jika menggunakan tanda ini berarti angka 55 ini ikut kita perhatikan, lebih besar atau sama dengan 55. Misalnya data kita ada 55, 57, 58, kemudian 59, 60. Maka kalau disebut lebih besar atau sama dengan 55, data 55 ikut kita hitung. Jadi artinya apa pada kelas pertama? Pada kelas pertama adalah nilai yang lebih besar atau sama dengan 55 itu berapa? Ya tentu saja semua data itu adalah lebih atau sama dengan 55, karena tadi data yang disajikan adalah paling rendah adalah 55 dan paling tinggi 90. Ternyata data atau nilai yang lebih besar atau lebih tinggi atau lebih dari atau sama dengan 55 itu ada 35. Kemudian yang kelas kedua yang lebih besar atau sama dengan 61, tentu saja kita akan mengurangi dari frekuensi sebelumnya. Tadi yang 55 sampai 60 ada 12, maka untuk yang kecil, yang yang lebih besar atau sama dengan 61, 35 dikurang 12 menjadi 23. Kemudian yang lebih besar atau sama dengan 67, tadi kita lihat 23 dikurangi 4, ya dikurangi 4. Lihat ini dari data awal ya, dikurangi 4 sehingga menjadi 19 dan seterusnya, sehingga kita tahu pada data terakhir
Ada tidak nilai yang lebih besar atau sama dengan 91? Ternyata tidak ada, karena yang terbesar tadi adalah 90. Demikian cara merubah tabel frekuensi, saya ulangi, tabel distribusi frekuensi menjadi distribusi frekuensi kumulatif, baik yang kurang dari maupun yang lebih dari atau sama dengan. Cukup simpel. Kemudian setelah kita bahas tabel distribusi kumulatif, berikutnya adalah distribusi frekuensi relatif. Yang dimaksud dengan distribusi frekuensi relatif adalah tabel statistik yang menyatakan perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dan ditulis dalam bentuk persentase. Kita lihat contohnya. Contoh tabel distribusi frekuensi relatif. Kita ambil ini dari data contoh tadi. Sekarang yang menjadi penting di sini adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif di sini kita lihat bahwa dari mana dapatnya 34,29. Jadi untuk data atau nilai dalam rentangan 55 sampai dengan 60 ada 12, kemudian jumlah totalnya adalah 35. Sementara untuk mengubah distribusi frekuensi menjadi relatif adalah dengan cara kita bisa baca di sini, yaitu tabel statistik yang menyatakan perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total ditulis dalam bentuk persentase. Jadi kita bandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan frekuensi totalnya ditulis dalam bentuk persen, artinya dikali 100%. Jadi kita bisa menghitung di kelas pertama yaitu 55 sampai 60 ada 12 dibagi 35 dikali 100%, hasilnya adalah 34,29%. Kelas kedua 4 dibagi 35 dikali 100%, hasilnya 11,43, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya, pasti totalnya adalah 100%, karena persentase itu nilainya nggak ada 100 ke atas gitu ya, 100% sudah mutlak. Itulah cara bagaimana kita membuat distribusi frekuensi relatif. Kemudian kita bicara tentang distribusi frekuensi kumulatif relatif. Ini kombinasi dari sebelumnya. Ada kumulatif sekaligus dibuat dalam bentuk persentasenya. Merupakan tabel statistik yang menyatakan perbandingan antara frekuensi kumulatif dengan tabel frekuensi dikali 100%. Singkatnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. F_rel sama dengan FK per sigma F kali 100%. Di mana F_rel ini adalah frekuensi kumulatif relatif, kemudian FK adalah frekuensi kumulatif, sigma F adalah jumlah total frekuensi. Kalau ada tanda seperti ini, lambang seperti ini, kita bacanya adalah sigma dalam huruf kapital ya. Jadi untuk menentukan frekuensi kumulatif relatif, kita bisa membandingkan frekuensi kumulatifnya dibandingkan dengan jumlah frekuensi total dikali 100%. Diberikan contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari, ini kita ambil dari yang kumulatif kurang dari tadi ya. Ini kita pindahkan saja dari sana. Sekarang kita tinggal menentukan frekuensi relatifnya. Tadi frekuensi relatifnya adalah FK per sigma. FK per sigma. Sigma itu adalah jumlah total dari frekuensi, adalah 35. Sehingga FK 0 dibagi 35 kali 100%, ya jelas hasilnya adalah 0. Kemudian 12 bagi 35 kali 100%, hasilnya 35
24,29 seperti tadi. Ini kalau kita ambil dari tabel kumulatif, saya ulangi, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian jika kita ambil dari tabel distribusi kumulatif relatif lebih dari atau sama dengan, maka menjadi kebalikannya. 35 dibagi 35 dikali 100% hasilnya adalah 100. Kemudian 23 dibagi 35 kali 100 adalah 65,71 dan seterusnya. Demikian saja materi kita kali ini, yaitu kita berkenalan lebih dekat dengan bagaimana menyajikan suatu data mentah dari penelitian dengan menggunakan distribusi frekuensi. Mudah-mudahan informasi ini memberikan gambaran dan memberikan wawasan Anda atau kalian untuk belajar lebih jauh mengenai statistik ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau misalnya penjelasan saya ini bermanfaat buat kalian, silakan dukung channel Rumah Mas Jen, ya, Rumah Mas Jen, dengan memberikan like, komen, kemudian share sekaligus di subscribe. Terima kasih jika kalian sudah menonton, kemudian memberikan like, kemudian memberikan subscribe-nya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesilapan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.